Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik mahasiswa. Salam budi luhur. Baik, untuk pertemuan ketiga, Bapak akan membahas tentang pengelompokan dan komponen TI ya. Pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi atau TI ya. Oke, jadi ini adalah teknologi informasi ya. Nah, ini contoh dalam teknologi informasi komputer ya. Jadi dikelompokkan menjadi dua ya. Pertama adalah pengelompokan teknologi informasi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah pengelompokan komponen sistem teknologi informasi itu sendiri. Oke. Jadi yang termasuk dalam pengelompokan teknologi informasi ada teknologi masukan, unit pusat pengolahan, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi perangkat lunak ya. Untuk teknologi masukan nih ada keyboard ya, mouse, dan sebagainya. Kemudian unit pusat pengolahan ada CPU, prosesor ya. Kemudian dan sebagainya ya. Kemudian teknologi penyimpanan. Di sini ada memori internal, ada memori eksternal ya. Memori internal ini ada RAM dan ROM ya. Memori eksternalnya ada hard disk, flash disk, disket, dan sebagainya ya. Kemudian untuk teknologi keluarannya ada layar, monitor, dan sebagainya. Kemudian untuk teknologi perangkat lunaknya ada Microsoft Word, ya, Adobe Photoshop, ya, OS, dan sebagainya. Nah, ini adalah yang tergolong pada pengelompokan teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah yang termasuk dalam komponen sistem teknologi informasi. Ada perangkat keras yang namanya atau hardware ya. Ada perangkat lunak atau yang dikenal dengan software. Dan ada orang atau pengguna ya, gitu, atau firmware ya. Gitu. Kemudian yang termasuk dalam perangkat keras ada mesin, ada media, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk dalam perangkat lunak ada program, ada data, dan sebagainya. Oke, ini Bapak kasih gambaran garis besarnya ya tentang pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tentang pendahuluan. Jadi tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat di bidang teknologi informasi. Implementasi internet, elektronik e-commerce ya atau e-commerce ya. Kemudian ada e-data interchange ya. Kemudian ada virtual office ya. Ada telemedicine ya. Kemudian ada intranet dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara, benua ya, gitu. Kemudian penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Ya. Nah, itu penjelasan pendahuluan. Kemudian selanjutnya yaitu pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi atau TI ya. Yang pertama adalah teknologi informasi itu sendiri. Jadi teknologi
Di dalam teknologi informasi, ya, yang kita kenal adalah dengan teknologi komputer itu sendiri, ya. Jadi apa itu teknologi komputer? Teknologi komputer adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, hardware atau software yang terkait dengan komputer seperti komputer multimedia, berbagai jenis media, baik grafik, audio, dan video, dan alat komunikasi berjejaring, ya, seperti email, medsos, ya, Zoom meeting, ya, dan lain-lain. Bersama dalam setting pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa program. Nah, ini adalah tentang penjelasan teknologi komputer, ya. Nah, ini salah satu pengelompokan yang pertama, yaitu di bidang teknologi informasi, yaitu salah satunya adalah teknologi komputer. Kemudian masih lanjutannya, yang selanjutnya yaitu teknologi komunikasi. Ya, maaf, ini seharusnya yang kedua, ya. Teknologi komunikasi. Apa itu teknologi komunikasi? Teknologi komunikasi adalah perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi atau perusahaan yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, proses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lain. Nah, ini penjelasan tentang teknologi komunikasi. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan pengelompokan teknologi informasi, ya, atau TI itu sendiri. Yang pertama ada namanya teknologi masukan, ya. Yang kedua ada namanya unit pusat pengolah. Yang ketiga ada namanya teknologi penyimpanan, ya. Teknologi keluaran dan teknologi perangkat lunak atau software itu sendiri, ya, seperti yang Bapak jelaskan. Nah, ini Bapak akan membahas secara detail, ya, tentang pengelompokan teknologi informasi. Oke, yang pertama adalah penjelasan tentang teknologi, ya, masukan. Oke, Bapak pindahin aja. Apa itu teknologi masukan? Jadi teknologi masukan ini adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contoh teknologi masukan adalah keyboard, mouse, ya, barcode, ya, touchscreen, dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teknologi masukan. Oke, Bapak lewatin. Kemudian yang kedua adalah teknologi unit pengolah. Apa itu teknologi unit pengolah? Ya, atau yang dikenal dengan CPU, ya, atau Central Processing Unit atau prosesor. Jadi CPU atau prosesornya adalah komponen berupa chip atau IC berbentuk persegi 4, ya, yang merupakan otak dari pengendali, ya, proses kinerja komputer dengan dibantu oleh komponen lainnya, gitu. Seperti motherboard, ya, VGA, hard disk, ya, RAM, gitu, prosesor dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan teknologi unit pengolah, ya. Oke. Kemudian Bapak lanjutkan. Yang ketiga adalah penjelasan tentang teknologi penyimpanan. Jadi teknologi penyimpanan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu memori internal dan penyimpanan eksternal. Memori internal atau biasanya juga disebut mainboard, ya, main memori, ya, atau memori utama, ini berfungsi sebagai pengikat sementara baik bagi data, program, maupun informasi ketika proses pengolahannya dilaksanakan oleh CPU, ya, atau prosesor, ya. Sedangkan memori eksternal adalah segala piranti yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, baik itu dalam bentuk flash disk, ya, CD, hard disk, ya, disket dan sebagainya. Oke, ini penjelasan tentang teknologi penyimpanan yang ketiga. Kemudian
Yang keempat yaitu penjelasan tentang teknologi keluaran ya. Apa itu teknologi keluaran? Teknologi keluaran adalah teknologi yang berhubungan dengan segala piranti yang berfungsi untuk menyajikan informasi hasil pengolahan sistem ya. Contohnya adalah layar dan monitor. Nah, itu salah satu teknologi keluaran. Kemudian pengelompokan yang terakhir adalah pengelompokan teknologi informasi yang terakhir adalah teknologi software atau perangkat lunak. Apa itu teknologi software atau perangkat lunak? Ya. Jadi teknologi perangkat lunak atau softwarenya adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diinstruksikan. Contohnya adalah Microsoft Word, ya, Word, PowerPoint, ya, Adobe Photoshop, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh teknologi software atau perangkat lunak. Ya. Oke. Kemudian komponen sistem teknologi informasi, ya. Apa itu komponen sistem teknologi informasi atau TI? Ya. Jadi sistem teknologi informasi adalah sistem yang terbentuk ya, sehubungan dengan penggunaan teknologi informasi. Komponen utama sistem teknologi informasi yaitu ya, yang pertama adalah hardware ya, atau perangkat keras. Ya. Oke, nanti akan Bapak bahas tentang detail ya, secara detail tentang yang termasuk dalam komponen hardware apa aja. Kemudian yang kedua adalah software, ya. Dan yang ketiga adalah firmware. Jadi komputer ya, tanpa adanya hardware, adanya software, tanpa adanya firmware, maka itu adalah benda mati, ya, tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya. Gitu. Oke, ini adalah beberapa komponen sistem teknologi informasi. Oke, apa itu hardware atau perangkat keras? Ya. Hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah atau instruksi yang telah diprogramkan, ya. Atau dalam arti singkatnya adalah sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba ya. Gitu. Nah, ini adalah penjelasan tentang komponen sistem teknologi informasi yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Contoh hardware atau perangkat keras ya. Oke, ada CPU, ada motherboard, ada monitor, ada keyboard, ada mouse ya, ada RAM, ada hard disk, prosesor, power supply, LAN card ya, kemudian FDD ya, ada joystick, printer, CD-ROM atau DVD-ROM, scanner dan sebagainya. Nah, ini adalah yang termasuk dalam kelompok atau contoh hardware atau perangkat keras ya. Oke. Kemudian kelompok sistem teknologi informasi yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Ya. Software atau perangkat lunak adalah aplikasi yang bisa dijalankan komputer atau istilah umumnya untuk data yang diformat dan disimpan ya secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Oke, ini penjelasan tentang software. Contoh softwarenya misalnya adalah perangkat lunak berbayar, freeware, free software, ya, dan sebagainya. Kemudian pengelompokan sistem teknologi informasi yang ketiga adalah brandware ya. Jadi brandware ini merupakan seorang yang memakai atau menggunakan komputer, ya. Manusia, ya, seseorang ya. Oke, nanti Bapak akan jelaskan tentang contohnya brandware ya. Nah, ini adalah contoh brandware. Oke, contoh dari brandware adalah operator komputer,
teknisi komputer, trainer ya, konsultan, project manager, programmer, graphic design ya, spesialis jaringan, database, administrator, sistem analis ya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama dalam pengelompokan dan komponen sistem teknologi informasi, TI dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengelompokan TI dan kedua adalah komponen sistem TI itu sendiri. Kemudian kesimpulan yang kedua, yang termasuk dalam pengelompokan TI yaitu teknologi masukan, teknologi pengolahan, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi software. Oke, nah ini yang seperti Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian hasil lanjutannya, kesimpulan yang ketiga yang termasuk dalam komponen sistem TI yaitu hardware, software, dan brandware ya. Nah ini yang termasuk dalam komponen sistem TI. Oke, sekian, terima kasih atas pemaparan materi hari ini. Ya, apabila kurang jelas, silakan adik-adik mahasiswa boleh komentar di di channel YouTube Bapak ya. Di pertemuan ketiga yaitu tentang pengelompokan ya, dan komponen sistem teknologi informasi ya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap adik-adik mahasiswa jaga kesehatannya. Kalau keluar rumah sering menggunakan masker ya. Habis itu cuci tangan ya. Gitu. Oke.